俺の名はオメガ。 Belum tidur nih, langsung hajar bahas first look resmi dan juga official dari Ultraman Omega. Ini dia yang sudah ditunggu-tunggu oleh para toku fans, terutama Ultra fans dari kemarin. Langsung keluar jam 5 pagi tadi. Luar biasa. Akhirnya, setelah teaser siluet kemarin, Suburaya secara resmi memperkenalkan dan juga memperlihatkan Ultraman yang akan tayang setelah Ultraman Arc kemarin itu berakhir ya. Dan akan siap langsung tayang tahun ini. Jadi ini dia penampakan resmi pertama dari Ultraman Omega. Melek lu semua pagi-pagi dikasih beginian ya. Gak cuman first looknya aja, tapi ada beberapa update lain yang bakalan Ana bahas lengkap di video kali ini. Soal MC-nya, item perubahannya, dan lain-lain. Pokoknya disimak terus guys. Nah, apakah kesabaran kalian terbayarkan sekarang nih? Karena dari kemarin udah banyak yang nanya ini ya soal sosok Ultraman Omega ini. Apalagi beres teaser siluetnya kemarin ya. Jadi itu periode yang jadi berasa lama banget ya. Jadi gini guys, sebelumnya ya, kemarin ya, beredar cover Terebikun yang memperlihatkan siluet lagi dari Ultraman Omega. Tepatnya itu ya di cover si majalahnya ya. Dan setelah itu muncullah first look Ultraman Omega yang asalnya dari majalah Terebikun tersebut. Jadi memang benar, itu tuh first look ya. Tapi kan bukan first look secara resmi yang dipublikasikan sama Suburayanya langsung. Itu dari Terebikun guys ya, apalagi tuh difoto sama orang. Nah, barulah yang Ana bahas di sini yang resmi guys. Lebih jelas, lebih sedap dipandang, dan sebelumnya juga banyak Ultra fans memprediksi kalau info-info dan juga penampakan resmi Ultraman Omega bakalan keluar hari ini, tanggal 24 April 2025. Padahal tanpa announcement apa-apa tuh dari Suburaya ya. Jadi teori menariknya tuh seperti ini. Sesuai namanya, Ultraman Omega. Jadi bilangan Omega itu adalah bilangan terakhir ya, tepatnya itu ke-24 dalam alfabet Yunani. Nah, jadi orang-orang pada berprediksi kalau Ultraman Omega ini tuh bakalan dikuak lebih tanggal 24. Udah begitu aja dan ternyata benar guys ya. Yuk langsung kita masuk ke pembahasannya. Pertama, ini dia official poster dari Ultraman Omega. Excited parah men. Memperlihatkan MC-nya dan juga Ultraman Omega, dimana ada bulan juga di belakang mereka ya. Ini ada maksudnya guys. Di poster ini kita juga bisa melihat title logo dari si Ultraman Omega, dimana terlihat Sluggernya juga ada di si title logonya. Yang berarti memang Sluggernya ini tuh bakalan bener-bener disorot di serialnya ya. Logonya keren guys, futuristik banget, tapi vibes posternya secara keseluruhan kayak ada rasa-rasa Showa-nya. Dan sutradara untuk Ultraman Omega ini adalah Bapak Masayoshi Takesue. Sebelumnya udah menukangi Ultraman Rubu dan juga Ultraman Decker guys ya. Dan jujur buat si bapak satu ini pas Anda nonton Rubu bener-bener terhibur banget tiap minggu ya. Terus pas nonton Decker kok kayak ada beberapa sentuhan yang hilang gitu ya. Ya jadi terkesan kayak agak biasa aja ya. Ya itu sih sekedar pendapat jujur guys ya, selewat doang juga. Dan penulis utamanya ada Toshizo Nemoto dan juga Junichiro Ashiki. Langsung nih, Ana kasih tahu tanggal tayangnya ke kalian. Ultraman Omega bakalan mulai tayang pada tanggal 5 Juli 2025. Sekitar 2 bulanan lagi. Dan sudah pasti bakalan tayang secara gratis setiap Sabtu pagi di channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Dan mungkin bakalan tayang di RTV juga. Who knows ya. Jadi jangan tanya lagi tayang di mana atau nonton di mana ya. Udah jelas-jelas Ana kasih tahu dan aksesnya juga sangat-sangat mudah sekali ya. Gratis pula. Dan ingat juga guys, info pentingnya. Ultraman Omega ini tayang sebelum perayaan 60 tahun franchise Ultraman tahun depan. Ya dengan adanya fakta ini, moga mereka itu nggak bikin si Omega ini tuh jadi setengah-setengah juga ya. Ah nanggung nih, mending kita full effortnya di Enif 60 tahun aja. Ya semoga Omega ini juga tetap bisa ngasih kesan yang bagus lah ya. Dan ini dia guys, wujud dari Ultraman Omega, penampakan resmi official. Gimana menurut kalian? Sesuai ya dengan rumor-rumor sketch yang diperlihatkan ke kita sejauh ini. Gak cuman Kamen Rider aja, tapi rumor-rumor Ultraman juga Anda lihat pada akurat dan kejadian semua nih ya. Memang banyak pro dan kontra ya yang Anda lihat mengenai look dari Ultraman Omega ini. Jadi nggak dikit yang bilang jelek. Asli, banyak loh yang bilang jelek ya. Karena yang paling eye-catching itu tentu pewarnaan di bagian mukanya yang benar-benar merah seperti itu. Oke, di sini komentar sejujur-jujurnya dari Ana nih ya. Ana sih biasa aja. Bukan bilang jelek ya. Tapi sepertinya butuh membiasakan diri dan seiring berjalannya waktu mungkin bakalan terbiasa. Nah, permasalahan itu di mana?
Ya sama seperti kalian guys ya, di bagian wajah. Udah itu aja. Soalnya wajahnya ya terlihat bener-bener merah seperti itu, udah kayak baru direbus gitu ya. Belum lagi warna matanya itu biru gitu kan ya. Dan sisanya aman semua guys. Memang sebelumnya ada gitu ya kayak Ultraman Z atau Ultraman Z Beta Smash. Tapi tetap gitu ya, kenapa ya ngerasanya tuh kayak tetap agak kaget gitu ngelihat Omega ini tuh pertama kali. Nah ini kan kalian lihat fotonya itu dari depan doang ya. Bagi yang udah lihat teaser trailer dan bisa lihat bagian samping terutama bagian kupingnya, ternyata keren loh itu Ultraman Omega pak ya. Paling keren bagian sampingnya malah menurut Ana ya. Dan untuk badan ke bawah aman semua guys ya. Armor dada aman. Memang di sini armor dadanya kayak agak-agak kayak Ultraman Taiga ini ya. Terus beberapa alur di suitnya juga aman, coloring aman, merah dan silver ya, cukup keren. Dan pastinya color timernya yang berbentuk segi 5 juga aman guys ya. Udah aman ya. Soalnya kan udah pernah lihat duluan di teasernya ya untuk si bagian color timernya. Itu dia bentuk dari Ultraman Omega beserta impresi pertama dan juga pendapat Ana. Silakan kalian juga komentarin di bawah. Pastinya video kali ini bakalan ramai ngomongin bentuknya nih ya, terutama muka merahnya. Mari lanjut, ini dia main karakter kita di Ultraman Omega. Jadi ada aktor bernama Shiori Kondo yang akan berperan sebagai wujud manusia Ultraman Omega. Sang protagonis bernama Sorato Okida. Yes, itu dia nama MC kita ya, Sorato Okida. Ini aktornya ya, udah umur 31 tahun dan punya tinggi 184 cm. Ngelihat dia dan juga wujud Ultraman Omega tadi, makin kerasa aja nih ya vibe Showa-nya ya. Apalagi dia rambutnya gondrong kan ya. Ini yang Anda lihat ya, mirip MC Ultra 7X. Iya nggak sih? Namanya siapa sih? MC-nya Jun kalau nggak salah ya. Nah ini dari kemarin ya, bahkan dari ARC, konsepnya pada bring back Showa era begini ya. Soalnya Kamen Rider juga lagi mau menuju ke sana nih. Kamen Rider Zetsu kan rumor-rumornya kan bakalan ada vibe Showa-nya juga. Nah, gimana menurut kalian soal MC-nya yang bakalan kita lihat 25 episode ke depan? Komen juga di bawah. Yang paling penting heroinnya. Heroin Ultraman itu tidak pernah gagal guys ya. Itu Ana paling nunggu banget ya. Nah, ada deskripsi tambahan mengenai Ultraman Omega yang ditambahkan di websitenya Suburaya. Nih, Ana langsung bacain aja ya. Omega Slugger, The Space Boomerang. Tokoh utama bernama Sorato Okida berubah menjadi raksasa cahaya yang memegang bumerang angkasa berwarna merah, yaitu Omega Slugger. Setelah kehilangan ingatannya dan jatuh ke bumi, asal-usul dan masa lalunya masih menjadi misteri. Saat Sorato hendak berubah, Omega Slugger langsung muncul di tangannya. Lalu dengan memasukkan liontin berkilau yang dikenakannya di lehernya bernama Omega Meteo, sayapnya terbuka. Sorato diselimuti cahaya yang menyilaukan. Dia berubah menjadi raksasa cahaya. Setelah berubah, dia menggunakan Omega Slugger merah di kepalanya sebagai senjata. Dan pertarungan yang seru dan menegangkan pun terjadi. Setiap kali dia menghadapi seseorang, baik dalam bentuk Sorato atau Omega, hal pertama yang dia lakukan adalah menatap mata mereka dan dengan telapak tangan terentang ke arah mereka. Mungkin kayak begini ya, ini apa? Kayak The Massive, Pak. Gerakan sekilas ini adalah pose Omega Scope khasnya, seperti yang ditunjukkan dalam teaser visual. Dan ini dia spesifikasi dari Ultraman Omega. Punya tinggi 50 meter, beratnya itu 50.000 ton, dan jurus spesialnya itu bernama Reticulate Beam. Ditembakkan dengan menyilangkan tangan. Maaf kalau salah penyebutannya. Dan di pembahasan ini, kalian bisa melihat foto dari Ultraman Omega yang sedang menggunakan sluggernya. Jadi botak, Pak. Udah tadi banyak yang nggak biasa sama muka merahnya. Sekarang sluggernya dicabut dan digunakan sebagai senjata, ya jadi botak merah begitu, Pak. Santai ya, belum terbiasa, guys. Tadi lewat penjelasan yang Anda jelasin ya, udah ngebahas soal itemnya ya. Jadi yuk langsung kita bahas juga. Okida Sorato berubah menjadi raksasa cahaya Ultraman Omega dengan menggunakan Omega Meteo yang dimasukkan ke dalam Omega Slugger. First impression dan juga pendapat, Ana suka ini itemnya. Ini keren loh. Jadi pewarnaan silver dan merah dan juga detail-detail futuristiknya ini tuh mantep. Ini mirip Slugger Ultraman apa ya? Ultraman X ya kalau kalian tahu ya. Jadi bentuk defaultnya ya seperti Slugger, dan ketika dia itu ngebuka itu ngelihatnya seperti kayak bagian armor dadanya si Ultraman Omega ya. Jadi Sluggernya kan kebuka, set. Nah itu jadi kayak bagian dadanya Ultraman Omega gitu ya. Disebutkan juga soal Omega Meteo yang bisa dimasukkan ke si Sluggernya, yang sepertinya ini tuh akan menjadi collectible itemnya nanti ya.
Disebutkan si Omega Meteo ini tuh pendan katanya ya. Nah, jamin nanti tuh ada Meteo Ultraman terdahulu tuh ya di jualan mainannya, itu udah pasti guys ya. Jadi sebelum si Omega Slugger dan juga si Omega Meteo ini tuh ditampakkan, H-1 sebelumnya ya guys ya. Jadi udah ada beredar si itemnya ini tuh kayak masih dalam gambar rendering gitu guys ya. Dan ternyata benar setelah diumumkan secara resmi sama si Suburaya ya. Selain info-info yang udah Ana bahas ke kalian, seiring dengan pengumumannya juga, Suburaya juga udah merilis teaser trailer untuk Ultraman Omega ini. Dari tadi juga Ana udah singgung kan ya. Tadinya udah jaga-jaga kan, wah ini Ana bahas aja di video berikutnya kali ya, di breakdown gitu ya. Soalnya durasinya itu 1 menitan. Ternyata pas udah nonton, bagian awal teasernya itu memperlihatkan bagian yang sama seperti siluet teaser kemarin, cuman dengan beberapa penambahan guys. Baru pas akhir-akhir banyak tuh yang baru. Nah, dibahas sekarang aja apa gimana guys ya? Anda agak bingung nih ya. Kita bahas aja lah sekarang lah ya, secara cepat aja lah guys ya. Anda bacain sinopsisnya terlebih dahulu, sabar. Di bumi yang tidak ada pahlawan maupun kaiju, tiba-tiba alien jatuh dari langit. Simbol Ultra ini adalah bumerang luar angkasa merah yang dipegangnya Omega Slugger, dan namanya berarti terhebat. Ini translate-nya kasar banget ya. Omega adalah alien yang kehilangan ingatannya. Nah, dari situ di underline tuh ya, itu bisa jadi premis utamanya. Alien yang kehilangan ingatannya. Ya udah pasti seiring ceritanya berjalan, nanti ya dia itu bakal mengembalikan ingatan-ingatannya ya. Dengan mengambil wujud manusia dan memakai nama Sorato, ia menjadi tertarik pada makhluk hidup yang disebut manusia ini, yang ditemuinya untuk pertama kalinya dan mencoba memahami mereka. Ketika makhluk raksasa muncul, Sorato yang amnesia teringat sebuah kata kaiju. Saat kaiju ini terus muncul di hadapannya, rasa tanggung jawab muncul di alam bawah sadar si Sorato. Ia berubah menjadi Ultraman Omega dan pertarungan yang intens dan cepat pun terjadi. Para penduduk bumi pada gilirannya bergulat dengan pertemuan dengan bentuk-bentuk kehidupan raksasa ini. Para penduduk bumi pada gilirannya bergulat dengan pertemuan dengan bentuk-bentuk kehidupan raksasa ini dan alien yang bertarung dengan pemukul merah untuk pertama kalinya, mengamati dari berbagai tempat dan mencoba memahami siapa mereka. Oke, jadi di sini ada andil-andil manusianya juga gitu ya. Selain kita tuh ya, center utamanya adalah si Ultraman Omega ya. Tak lama kemudian, Sorato dan seorang pemuda biasa, alien dan penduduk bumi menjadi teman. Karya ambisius ini menimbulkan pertanyaan melalui hati para sahabat ini yang bergema. Mengapa Ultraman melindungi bumi? Sang protagonis, Sorato Okida, berubah menjadi raksasa cahaya yang menggunakan bumerang ruang angkasa merah, Omega Slugger. Jadi alien itu diartikan di sini tuh sebagai Ultraman amnesia yang jatuh ke bumi, guys. Ia tertarik pada bentuk kehidupan yang disebut manusia yang baru pertama kali ditemuinya. Ia memiliki kepribadian yang ceria, terus juga polos seperti anak kecil katanya, dan bicaranya itu masih canggung. Setiap kali ia merasakan kehadiran kaiju, ia tiba-tiba menunjukkan kemampuan fisik yang luar biasa. Selain itu, ingatannya tentang menjadi Ultraman, nama-nama kaiju dan karakteristik mereka dan sebagainya kembali kepadanya dalam bentuk pecahan. Nah, itu dia maksud Ana ya. Jadi ya pelan-pelan balik-balik gitu ya. Berubah menjadi Omega setinggi 50 meter dan bertarung dengan sekuat tenaga menghabiskan banyak energi. Jadi ia selalu rakus setelah pertempuran. Udah kayak Luffy aja, Pak. Oke, langsung ya kita breakdown tipis dan juga cepat ya di teaser trailernya ini ya. Di awal kita dikasih beberapa teks untuk menjadi pengawalan sambil memperlihatkan siluet Ultraman Omega dan juga sudah dimix dengan wujud manusianya, yaitu si Sorato. Jadi mereka itu berposenya sama. Seperti kayak si Ultraman Omega berpose apa, kayak begini ya. Si Soratonya juga berpose kayak begini, Pak. Pose The Massive ya. Ditulis, dari langit jatuhlah seorang alien. Di sini Ultraman Omega dideskripsikan sebagai Uchujin ya. Tapi tetap ada tambahan dalam kurung Ultraman. Jadi alien dalam kurung Ultraman. Di sini si Sorato itu ngomong, sepertinya aku bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi. Nah, ini maksudnya soal apa ya? Soal kekuatan dan kedewasaan mungkin ya. Barulah kita diperlihatkan dengan pose perubahan Sorato menjadi Ultraman Omega. Dimana untuk memunculkan Omega Slugger-nya, dia itu kayak cuman merentangkan tangan begini doang ke depan ya. Setelah itu dia itu ngecabut Omega Meteo yang dia kalungin, lalu masukin ke slot yang ada di Omega Slugger-nya. Terus Omega Slugger-nya kebuka, ada scene juga ketika Sorato ada di sebuah background space gitu, dengan angle-angle kamera khas MC Ultraman mau berubah ya, kameranya dari atas, dan udah deh jadi Ultraman Omega.
Di teaser ini juga sekalian menampilkan 4 kaiju baru yang masih belum diketahui namanya ya, dan sedang dilawan sama si Ultraman Omega ini. Kemarin ada trademark namanya tuh ya, jadi ya tinggal ditunggu aja kaiju-kaijunya ya namanya apa-apa aja ya. Kalau kalian niat mau dicocok-cocokin juga boleh guys ya. Ada bagian yang keren juga di mana terlihat Ultraman Omega ada di sebuah planet gitu dan sedang bertarung melawan kaiju-kaiju kroco ya, yang terlihat kayak size-nya tuh ya nggak sepataran dia gitu, jadi kayak lebih kecil gitu guys ya. Dan di teaser ini juga kita diperlihatkan dengan gerakan dan juga kosennya Ultraman Omega dan juga beberapa aksi dari Ultraman Omega lainnya. Teaser diakhiri dengan Sorato yang ngomong, "Namaku adalah Omega." Selesai guys. Udah sekalian Anda bahas, berarti nanti ditunggu lagi aja breakdown lebih lengkap berikutnya. Pas trailernya itu udah keluar guys. Biasa trailer Ultraman itu 3 menitan ya, lama banget ya. Ini ada pressconnya nggak sih Ultraman Omega? Jadi sekali lagi Anda ingatkan, Ultraman Omega bakalan mulai tayang pada tanggal 5 Juli 2025. By the way, sebelum pembahasan ini, Anda juga udah syuting duluan Terebikun ya soal Kamen Rider Gabu. Dan jika ada pendapat mengenai Ultraman Omega yang terdengar outdated ya, yang Anda omongin di video itu, ya diabaikan aja guys ya. Soalnya ternyata pembahasan soal Ultraman Omega ini udah harus Anda up duluan. Begitu guys, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Sudah Anda bahas langsung tuh ya. Jam 5 pagi keluar dan sekarang udah di-upload. Dah, Anda mau tidur dulu Pak ya. Terima kasih banyak. Dan sebagai feedbacknya, jangan lupa kalian juga komentar di bawah. Bagaimana pendapat kalian soal bentuk dari Ultraman Omega? Menurut kalian bagus, jelek, biasa aja kah guys ya? Dan juga tadi teman-teman ya, soal si teasernya, apakah ada yang menarik perhatian kalian? Soal MC-nya, soal si Omega Slugger dan juga Omega Meteo, ya boleh kalian omongin aja guys ya. Udah Anda bahas lengkap di video kali ini. Thank you guys teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.